Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya kita bertemu di channel ini bersama saya Ibnu Ismantoro. Semoga yang menyaksikan channel ini dapat diberi kemudahan dalam belajar dan lolos CPNS semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan nih informasi buat teman-teman semua supaya tidak ketinggalan update berita CPNS tahun 2024. Yuk tanpa lama-lama kita simak penjelasannya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi tahun 2023 lalu, bahwa tahun ini pemerintah akan membuka formasi CPNS sejumlah 2.302.543, di mana terdiri dari 429.183 formasi di instansi pusat, 1.867.333 di instansi daerah, dan 6.027 di sekolah kedinasan. FYI ya, buat teman-teman semua, kalau tahun ini tuh ternyata merupakan penerimaan terbesar sepanjang sejarah, di mana tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak ini nih pemerintah membuka formasi untuk ASN teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Ya, di sini teman-teman sudah lihat, di sini ada alurnya ya, mulai dari 1, 2, 3, 4 hingga 9. Di mana yang terakhir yaitu seleksi CSN. Dikarenakan jumlah formasi yang akan dibuka ini cukup banyak, cukup besar ya pada tahun ini, dan kemudian alur perencanaannya juga tentunya memakan waktu sehingga menyebabkan mundurnya jadwal pembukaan ASN tahun 2024. Sebelumnya direncanakan pada bulan Mei, jadinya mundur teman-teman pada bulan Juni tahun 2024. Ini ya teman-teman ya, berikut adalah rincian secara nasional kebutuhan CPNS tahun 2024. Ya, sebelumnya di awal sudah saya jelaskan bahwa pembukaan CPNS pada tahun 2024 ini cukup besar ya, di mana ini merupakan sejarah pembukaan CPNS terbesar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Di sini terlihat rincian bahwa kebutuhan CPNS ini dilihat dari jumlah pegawai yang penempatan atau instansi pusat dan pegawai atau penempatan di instansi daerah, dan kemudian juga ada alokasi untuk jumlah sekolah kedinasan. Selanjutnya yaitu talenta digital dan auditor. Apa sih ini yang dimaksud talenta digital dan auditor? Jadi teman-teman, pemerintah ini akan merekrut sejumlah 22.723 talenta digital dan 794 auditor. Ya, di sini sudah terbagi bahwa talenta digital ini untuk penempatan IKN sebanyak 2.906, kemudian di instansi daerah yaitu 19.817, dan untuk SDM APIP atau aparat pengawas intern pemerintah atau bisa kita bilang sebut auditor yaitu sebanyak 794. Dalam formasi ini tentunya talenta digital bisa mengembangkan digitalisasi atau media sosial, media digital untuk mengembangkan suatu instansinya atau pemerintahan daerah supaya bisa berkembang, supaya bisa dikenal, supaya bisa membantu menyampaikan informasi dengan cepat pada masyarakat. Kemudian auditor ini bertujuan untuk sebagai pengawas intern teman-teman ya. Pengawas intern ini untuk mendorong pengelolaan pemerintah ini supaya menjadi lebih baik ya. Kemudian auditor ini juga mengawasi keuangan, mengawasi jalannya pemerintahan supaya pemerintahan kita ini menjadi lebih baik. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya seliwangan kabar bahwa pada tahun ini pemerintah memfokuskan penerimaan CPNS tahun 2024 ini untuk penempatan daerah IKN atau ibu kota Nusantara ini, di mana pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 71.643 yang terdiri dari 14.114 CPNS, dan untuk formasi PPK yaitu sebanyak 57.529, di mana SDM untuk penempatan IKN ini sendiri yaitu terdiri dari pegawai pusat yang saat ini menjadi ASN ditambah dengan rekrutmen baru. Jadi teman-teman, ada beberapa pegawai-pegawai yang sudah penempatan di Jakarta itu ditarik untuk mengisi jabatan-jabatan di IKN nanti. Kemudian juga ditambah nih sama rekrutan baru pada tahun 2024 ini juga. Kemudian pentingnya lagi ya FYI buat teman-teman, yaitu pegawai penempatan IKN ini akan memperoleh tunjangan khusus dan hunian seluas 98 meter persegi. Ini mungkin sedikit gambaran singkat buat yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai hunian jika teman-teman semua nanti mendapat penempatan di IKN. Jadi pemerintah ini tentu sudah mempersiapkan bagaimana infrastruktur, bagaimana pentingnya untuk
untuk menunjang pemerintahan ini supaya teman-teman ini juga tidak kepikiran nih bagaimana nanti tinggal di IKN, yang dimana atau BNE-nya IKN ini merupakan suatu komplek ibu kota baru ya, dimana di sana juga pembangunan masih berjalan, sehingga tentunya pemerintah juga sudah memikirkan nih bahwa teman-teman yang nanti penempatan di IKN sana juga sudah tinggal kerja, tidak usah memikirkan tempat tinggal lagi karena sudah disiapkan hunian oleh pemerintah di sana. Kemudian teman-teman nggak kalah penting juga ini mengenai informasi penetapan CPNS bagi sekolah kedinasan. Di sini sudah dilihat bahwa ada 8 instansi yang membuka sekolah kedinasan, yaitu dari Kemenku, Kemendagri, dari BIN, dari BSSN, dari BPS, Kemenkumham, Kementerian Perhubungan, dan BMKG. Di sini juga sudah disajikan jika teman-teman nanti tertarik untuk mendaftar di sekolah kedinasan, itu sudah tersedia nih kuota-kuota yang dibutuhkan dari setiap instansinya. Bisa dilihat yaitu ada 722 untuk Kementerian Keuangan, 721 untuk Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya. Terkhusus buat teman-teman yang memfokuskan pada tahun ini untuk mendaftar sekolah kedinasan, di sini sudah terlihat ya, sudah terpaparkan jadwal seleksi penerimaan taruna-taruni sekolah kedinasan pada tahun 2024, di mana pada bulan Mei ini tentunya jika kita lihat jadwal yaitu berada pada kegiatan pendaftaran seleksi teman-teman yang dimulai pada 15 Mei kemarin hingga 13 Juni. Jadi teman-teman mohon untuk bisa diperhatikan ya jadwal-jadwal yang sudah tersedia di sini supaya teman-teman bisa mempersiapkan kegiatan seleksi ini dengan matang. Jadi apa yang perlu disiapkan, syaratnya seperti apa, kemudian persiapan dari tesnya ya tentunya, kemudian bagaimana teman-teman mengalokasikan waktunya supaya bisa belajar dengan maksimal. Setelah saya sebelumnya membahas mengenai jadwal sekolah kedinasan, di sini saya akan membahas mengenai jadwal pelaksanaan CPNS tahun 2024. Di sini sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada terjadi kemunduran dalam pendaftaran CPNS tahun 2024 ini, di mana dimundur menjadi bulan Juni, yaitu bisa dilihat perlu diperhatikan di sini ada minggu-minggunya dari bulan Juni minggu pertama, bulan Juli, Agustus, hingga nanti bagaimana jadwal mingguan kapan mulai tesnya. Di sini teman-teman perlu diperhatikan, perlu di zoom ya. Di sini sudah jelas rinciannya bahwa pelaksanaan CPNS tahun 2024 ini dimulai pada bulan Juni. Sudah dibuat periodenya dari bulan Juni, periode kedua, kemudian periode ketiga. Baik, terima kasih teman-teman ya atas perhatiannya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tes CPNS tahun 2024 ini. Perlu teman-teman ingat bahwa CPNS tahun 2024 ini merupakan seleksi terbesar dalam sejarah, di mana belum terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman bisa memanfaatkan informasi ini dengan benar, kemudian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya teman-teman mempersiapkan untuk tes CPNS tahun 2024 ini dengan matang. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dan semuanya bisa lulus CPNS di tahun 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.